warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi bersama saya, Dwi Puspamora Huta Barat ST, peserta pelatihan dasar CPNS golongan 3 tahun 2020, angkatan 112 dengan nomor absen 01 dari Kota Sibolga. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi tentang Whole of Government, yang mana pada tanggal 19 Oktober 2020 saya telah menerima pelatihan dengan materi serupa dari Widyaiswara Bapak Dr. Hieronymus Godang SPD MSI. Baiklah, mari kita mulai saja materinya. Dalam tubuh pemerintahan, keberagaman mewarnai sektor yang relatif berbeda satu sama yang lain. Perbedaan sektor ini akan secara alami mendorong adanya perbedaan visi dan misi serta orientasi masing-masing sektor yang pada akhirnya akan mendorong adanya kompetisi atau persaingan antar sektor. Kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat terhadap pelayanan publik membuat pemerintah dituntut untuk melakukan perbaikan, terutama terkait dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Rumitnya prosedur terkait dengan pelayanan publik merupakan gejala umum yang telah dihadapi oleh masyarakat Indonesia selama bertahun-tahun. Perizinan yang harus melalui banyak pintu dan durasi pelayanan yang lama menjadi momok tersendiri bagi masyarakat. Aparatur sipil negara sebagai penyelenggara negara sudah seharusnya menjadi motor penggerak persatuan dan kesatuan serta menjadi contoh bagi masyarakat dalam mencapainya, bukan sebaliknya menjadi contoh yang buruk, mendorong terjadinya disintegrasi bangsa dan fragmentasi sektor. Beragam kepentingan yang diemban oleh masing-masing instansi menimbulkan ancaman ketika ego sektoral menguat dan masing-masing instansi seakan-akan berlomba untuk saling mengalahkan. Satu sektor atau instansi bisa saja memandang sektor atau instansi lain tidak lebih penting dari sektornya sendiri. Hal inilah yang kemudian mendorong munculnya yang disebut dengan whole of government. Whole of government adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Oleh karena itu, WOG juga dikenal sebagai pendekatan interagensi, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Ada 3 prinsip utama dalam WOG, yaitu yang pertama, kolaborasi, yang kedua, integrasi, dan yang ketiga, yaitu komprehensif. Kolaborasi adalah bentuk kerjasama, interaksi, kompromi, beberapa elemen yang terkait baik individu, lembaga, dan atau pihak-pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang menerima akibat dan manfaat. Sementara integrasi adalah sebuah sistem yang mengalami pembauran hingga menjadi suatu kesatuan yang utuh, dan komprehensif adalah segala sesuatu yang bersifat luas dan lengkap, meliputi seluruh aspek atau meliputi ruang lingkup yang sangat luas. Yang menjadi tantangan utama dalam penerapan WOG yaitu yang pertama, kepemimpinan. Yakni kepemimpinan harus mampu mengakomodasi perubahan nilai dan budaya organisasi serta harus mampu meramu SDM yang tersedia guna mencapai tujuan yang diharapkan. Yang kedua adalah kapasitas SDM dan institusi. Perbedaan kapasitas bisa menjadi kendala serius ketika pendekatan WOG dilakukan. Misalnya mendorong terjadinya merger atau akuisisi kelembagaan, di mana terjadi penggabungan SDM dengan kualifikasi yang berbeda. Dan tantangan yang ketiga adalah nilai dan budaya organisasi. Seperti halnya kapasitas SDM dan institusi, nilai dan budaya organisasi pun menjadi kendala manakala terjadi upaya kolaborasi sampai dengan penyatuan kelembagaan. Pelayanan publik dilaksanakan pemerintah dalam bentuk penyediaan barang dan atau jasa sesuai dengan kebutuhan masyarakat berdasarkan aturan hukum perundang-undangan yang berlaku.
Praktik WOG dalam pelayanan publik dilakukan dengan menyatukan seluruh sektor yang terkait dengan pelayanan publik. Jenis pelayanan publik yang dikenal dapat didekati oleh pendekatan WOG adalah yang pertama, pelayanan yang bersifat administrasi, yang kedua, pelayanan jasa, yang ketiga, pelayanan barang, dan yang terakhir yaitu pelayanan regulatif. Terdapat beberapa cara pendekatan WOG yang dapat dilakukan, baik dari sisi penataan institusi formal maupun informal, antara lain penguatan koordinasi antar lembaga, membentuk lembaga koordinasi khusus, membentuk gugus tugas, dan koalisi sosial. Cara pendekatan WOG yang pertama yaitu penguatan koordinasi antar lembaga. Penguatan koordinasi dapat dilakukan jika jumlah lembaga yang dikoordinasikan masih terjangkau dan manageable. Dengan jumlah lembaga yang rasional, maka koordinasi dapat dilakukan lebih mudah. Pendekatan yang kedua yaitu membentuk lembaga koordinasi khusus. Pembentukan lembaga terpisah dan permanen yang bertugas dalam mengkoordinasi sektor atau kementerian adalah salah satu cara melakukan WOG. Lembaga koordinasi ini biasanya diberikan status kelembagaan setingkat lebih tinggi atau setidaknya setara dengan kelembagaan yang dikoordinasikannya. Pendekatan yang ketiga yaitu membentuk gugus tugas. Gugus tugas merupakan bentuk pelembagaan koordinasi yang dilakukan di luar struktur formal yang sifatnya tidak permanen. Pembentukan gugus tugas biasanya menjadi salah satu cara agar sumber daya yang terlibat dalam koordinasi tersebut dicabut sementara dari lingkungan formalnya untuk berkonsentrasi dalam proses koordinasi yang baru dibentuk. Pendekatan yang terakhir yaitu koalisi sosial. Koalisi sosial ini merupakan bentuk informal dari penyatuan koordinasi antar sektor atau lembaga, tanpa perlu membentuk pelembagaan khusus dalam koordinasi ini. Di Australia, dalam masa pemerintahan Howard, melakukan hal ini dengan mendorong inisiatif koalisi sosial antar sektor pemerintah, bisnis, dan kelompok masyarakat. Koalisi sosial ini mendorong adanya penyamaan nilai dan persepsi tentang suatu hal, sehingga pada akhirnya akan terjadi koordinasi secara alamiah. Prasyarat untuk penerapan WOG yang baik atau best practice WOG yaitu yang pertama budaya dan filosofi, yang kedua cara kerja yang baru, yang ketiga akuntabilitas dan insentif, yang keempat cara baru pengembangan kebijakan, mendesain program dan pelayanan. Sebagai contoh penerapan e-government, yaitu sebagaimana yang telah dilakukan oleh Kota Binjai, Sumatera Utara, yang mana hingga saat ini Kota Binjai telah memiliki 14 inovasi e-government demi mewujudkan Binjai Smart City. Salah satunya adalah e-masyarakat yang dapat digunakan untuk membuat laporan yang dilengkapi dengan foto dan keterangan, sehingga dapat menjadi sebuah korespondensi antar kepolisian dengan masyarakat. Berikut ini saya akan menampilkan sebuah ilustrasi. Dapat dilihat dari ilustrasi tersebut bahwa masing-masing dari kita pasti mempunyai lebih dari satu kartu di dalam dompet. Mungkin ada lebih dari 5. Sebut saja KTP, SIM, kartu BPJS, kartu NPWP, kartu ATM dari berbagai jenis bank, atau kartu-kartu yang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa ego sektoral masih terjadi. Bayangkan jika pendekatan WOG ini dilakukan, bisa saja kita hanya akan menyimpan satu kartu dalam dompet kita. Sangat efektif, bukan? Kesimpulan yang dapat saya peroleh dari materi ini adalah pendekatan WOG yang dilakukan di Indonesia masih jauh dari kata berhasil, di mana masing-masing sektor atau instansi masih mengutamakan ego masing-masing. Hal ini tentu saja akan menjadi penghalang utama dalam penerapan pendekatan WOG. Saran yang bisa saya sampaikan adalah mulailah untuk meningkatkan nilai SDM dan kualifikasi diri sendiri agar tidak menjadi hambatan atau halangan saat pendekatan WOG ini dilakukan. Jika setiap orang memulainya,
maka mudah-mudahan pendekatan WOG ini akan berhasil. Sekian saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika dalam materi dan cara pemaparan saya masih terdapat banyak kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.